universitas. Halo, welcome back. Jadi hari ini karena suami aku udah berangkat kerja, jadi aku harus ke kuliah naik tram sendiri. Jalan kaki dari apartemen ke haltenya cuma 5 menit aja nih. Nah, bagi yang belum tahu, tram itu kayak kereta kecil, tapi dia adanya di tengah kota gitu relnya, jadi kayak berdampingan sama mobil. FYI, di sini kalau kita mau nyebrang itu beda banget. Bukan kita yang nungguin mobil berhenti, tapi justru mobilnya yang otomatis berhenti begitu mereka lihat kita mau nyebrang. Jadi, pejalan kaki benar-benar diprioritaskan. Nah, sampai juga nih di universitasnya. Nah, banyak banget nih yang nanya aku sebenarnya jurusan apa sih di sini. Nah, sebenarnya aku tuh di sini cuman kayak belajar bahasa Rusia aja gitu dalam 1 tahun. Itu persiapan untuk menuju kuliahnya gitu. Nah, ini kelas pertamaku di sini. Lanjut, sekarang kita lagi mau pergi nih ke suatu tempat bareng-bareng, disuruh sama dosennya. Ini kita jalan udah sekitar 3 kilo dan kita nggak tahu mau kemana dan mau ngapain, pokoknya tonton aja ya. Oh my god. Oh my god, I'm so scared. See, I think I can ride the horse. Yes. Dan ternyata ini adalah pameran pengenalan kuda dari berbagai daerah loh. Ada kuda yang asalnya dari Siberia, ada yang dari Turkmenistan, dan masih banyak lagi dari wilayah lainnya. Karena aku juga nggak tahu ini benderanya dari negara mana aja, jadi kita simak bareng-bareng aja ya guys. Hello. This is a video. And hello Indonesia. Like that. I am from Colombia. Say hi to my vlog. Di momen ini kita lagi nunggu untuk kudanya berpacu, tapi kita nunggu udah sekitar 1,5 jam berdiri di sini dengan cuaca yang dingin banget. Nah, ini tuh adalah pertunjukan pedang, lebih miripnya kayak atraksi yang dilakukan sama tentara Rusia biasanya untuk ngasih tahu kalau mereka itu kuat akan ketahanannya dan lain-lainnya. Dan keren banget sih emang. I think I can do that. И вот это. Let me show you how Show it's your done. talent, guys. Let me show you how it's done. Dan ini akhirnya teman-teman aku banyak banget yang mau nyoba, kira-kira bisa atau enggak sih.
Can I? Do you want to riding? Yeah, I wanna ride it. Can you ride it? We are already freezing. Alhamdulillah akhirnya selesai juga hari pertama aku kuliah di sini. Ternyata seru banget. Bener-bener momen yang tak terlupakan. Nah, sekarang aku lagi nunggu nih pulang naik bis bareng-bareng sama teman-teman. Nah, hari ini kita lagi ada pameran mengenai lukisan Rusia dari berbagai macam daerah. Kayak ada dari Tatarstan, dari Moskow, dan lain-lainnya. Dan maaf banget aku gak bisa ngejelasin ini fungsinya untuk apa dan dari mana, karena gurunya pun ngejelasinnya pakai bahasa Rusia dan aku baru ngerti sedikit, jadi aku bakal jelasin apa yang aku ngerti aja ya guys. Yuk kita simak. Роспись по стеклу в стиле татарской росписи. Татарстан, да, это Татарстан. Вот это городецкая роспись. Город Городец, там изготавливают росписи. Так, это тоже городецкая роспись. Посмотрите, здесь сцены из быта российских деревень. Здесь сидят семья, мама, папа, бабушки, дедушки, дети, кошки сидят за столом и обедают. Буксы сюда складывали и вот здесь одевали зеркальце. Да? Это подставка под сахар, например, под крупы, под различные, для кухни. Кухня. Это хлебница, хлеб туда ложить. Так, это тоже хлебница, хлеб класть. Так, это вот ложки вот такие, то есть это кухонная утварь, да, и кушали раньше, в древние времена кушали кашу. Так, дальше давайте пройдем. Кофты, понятно? То есть это прялка. Они садились, вот так ставили на скамейку, вот так. Так, давайте дальше пройдем. Это тоже... Nah, pamerannya udah selesai, kita sekarang lanjut ke kelas berikutnya. Yuk kita simak lagi ya. Di kelas yang lain, kali ini ada penjelasan tentang Perang Dunia Pertama sama Perang Dunia Kedua. Tapi sekali lagi mohon maaf banget ya guys, ini aku juga videonya gak panjang karena aku juga gak ngerti dijelasinnya pakai bahasa Rusia. Jadi ya kita tonton aja kali ya. FYI, kalau kalian di kuliah ini, kalian tuh harus di-push banget untuk menggunakan bahasa Rusia setiap hari, walaupun kalian gak ngerti. Jadi kadang guru-guru atau orang di kantin itu maksa kita untuk bisa berbicara bahasa Rusia. Even gurunya pun ngejelasin dengan bahasa Rusia. Kalau kalian mau tahu artinya apa, just open Google Translate, terus kita put audio, jadi kita ngerti. So, mereka nggak ada yang ngomong bahasa Inggris sama sekali. Кирза это такой материал, то есть это ткань по сути своей, обработана современные ботинки. Nah, tentunya teman-teman di sini semua udah tahu bahwa dulu Rusia itu ikut Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Nah, ini salah satu baju yang dulu tentaranya pakai ketika Perang Dunia Kedua. Dan juga gurunya menjelaskan fungsi-fungsi dari baju tersebut tuh apa aja sih, seperti itu. Tapi aku nggak bisa jelasin ya teman-teman, karena aku juga nggak tahu. Akhirnya selesai juga untuk kelas hari ini. Dan hari ini aku dijemput langsung sama Pak Su, karena suami aku emang dosen di kuliah ini juga nih guys. Setelah 1 bulan sudah belajar di sini, rasanya Masya Allah, ternyata bahasa Rusia cukup sulit juga ya. Nah, biasanya kalau break time, aku sama teman-teman aku wajib banget yang namanya ke kantin.
karena untuk menghilangkan penat juga di kelas dan biasanya jajan-jajan. Di sini tuh jajanannya cuma ada roti dan juga biasanya sama makanan berat. Di kantinnya kayak gini. Temen aku ini yang dari Kolombia, mereka tuh wajib banget yang namanya minum kopi setiap hari. Katanya memang sudah ada di sana untuk minum kopinya setiap hari. Jadi ketika break time aku biasanya nemenin mereka atau kadang aku juga beli. Untuk harga kopi di sini menurut aku masih sama sih kayak di Indonesia. Harganya itu sekitar 18.000 sampai 40.000. Hari ini kita ada acara berenang. Hai Nira, hai Van. Nah, hari ini adalah perkenalan fasilitas yang ada di universitas aku, yaitu ada tempat gym, pilates, dan masih banyak lagi. Nah, ini beliau lagi menjelaskan apa aja yang ada di sini dan juga harga-harganya. Tentu aja kita harus bayar ya, guys. Сюда приходят клиенты, занимаются в тренажерном зале спортом. Понятно, ребята? Можете пройти посмотреть. Ini tempat gymnya guys. Kita lagi lihat tempat gymnya. Sekarang lagi ada pameran kayak masih lihat ini tempat gym di kuliah aku guys. Ini ada kakek-kakek juga. Jadi ini random aja. Ini kita habis take foto bareng-bareng. Dan ini itu semuanya foreign student. Jadi dari luar negeri semua. Понятно? По очереди. 5. Посмотрели. Nah, di sini lagi dijelaskan bahwa 5 orang yang bisa masuk ke tempat kolam berenangnya, kemudian dijelaskan. Maaf banget aku nggak bisa take video ya guys, karena katanya di dalam itu sangat privacy. Аэробика, пилатес, да? Еще что? Стретчинг, да? Да. आप यहाँ पे जान पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और वो कितना कीमत अदा करना पड़ेगा उनका. Nah, segitu dulu deh guys video tentang pengenalan fasilitas di sini. Kelas kita udah selesai. Sekarang kita lagi main-main di depan. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and comment. Untuk video musim saljunya di vlog berikutnya ya. Bye-bye.